cara menghadapi pacar yang pendiam. Nggak mau dibilang extrovert kayaknya tuh terlalu barbar gitu kan. Lebih bergairah dan menggebu-gebu gitu loh. Terus itu kayak membuat gereng gitu loh kayak. Satu Biber yuk. Halo semuanya, selamat datang di podcast Berdua Saja. Yes, kita akan ngobrol-ngobrol. Kita segmennya Biber, bincang berdua. Iya. Sedap ya. Ceritanya kalau sekarang tuh kita lagi ngerayain anniversary. Ya, kita manfaatin juga buat podcast pertama kita ya. Yes, bener. Ya karena ini ya, karena Dara hari ini menyulap tempat yang biasanya buat jemuran, terus buat candlelight dinner gini. Wah, romantis banget kan. Kita tuh jarang banget buat bikin sesuatu yang maksudnya romantisan yang kayak gini. Maksudnya yang seperti orang pada umumnya gitu kan. Ya bisa dibilang jarang sih. Jarang aja pakai banget ya. Kayak Dara aja sering dulu awal-awal tuh suka apa ya, batin apa? Batin tuh bahasa Indonesianya apa sih? Ngebatin. Apa? Ya ngebatin. Ngomong ini, dalam hati. Ngomong dalam hati tuh. Ini orang nggak romantis banget sih, ya nggak, jujur nggak? Iya sih. Cuman sebenarnya aku juga bukan tipe orang yang suka dengan romantis yang harus dibuat-buat. Umpetin dulu. Dikira sponsor nanti. Oke. Jadi bukan yang kayak gimana ya? Bukan yang kayak bukan yang kayak aku mencintaimu seperti kayak gitu-gitu, bukan. Tapi aku pernah ini nggak sih, pernah bilang. Bukan yang sebutin itu maksudnya. Pernah nggak sih aku ngerayu pakai semacam bunga, kamu adalah bunga, segala macam. Bentar aku inget-inget. Tapi kamu pernah ngasih aku bunga kayak sekali deh. Tapi bukan yang rayu kamu bagaikan bunga gitu, enggak sih. Karena aku tuh lebih suka romantis yang dia lebih ke tingkah laku. Jadi kayak nggak usah banyak ngomong, tapi ketika dia itu, dan jangan terlalu sering, kayak ya kayak gimana ya, kayak datang tiba-tiba terus itu kayak membuat gereng gitu loh kayak. Bukan, ya? kayak membuat kayak hantu buat merinding ya. Jadi kayak biasa, maksudnya natural aja gitu. Gak yang terlalu mainstream juga. Kayak maksudnya romantis. Menurutku romantis kayak tiba-tiba, yuk kita pergi. Pergi kemana nih gitu. Tiba-tiba kamu nyulik aku kemana, ke sebuah tempat gitu. Terus aku nggak tahu itu di mana, tiba-tiba ternyata gila sih gitu. Maksudnya itu kayak nggak aku dapetin dari pacar-pacar sebelumnya gitu. Terus kayak juga tidak posesif, maksudnya tidak yang harus kamu di mana. Terus kalau nggak angkat telepon ataupun nggak angkat beban, nggak angkat bukan nggak angkat telepon, nggak balas nanti WhatsApp gitu, nggak marah atau yang ngambek gimana gitu. Maksudnya tidak menjadikan suatu masalah yang kecil, dan maksudnya ya udah gitu, masih bisa diomongin. Itu jadi yang masalah gede banget. Tapi aku sempet tanya sama kamu juga kan, apa kamu pernah bilang itu, kamu nggak yang itu apa, nggak yang posesif gitu. Nah tapi emang bener-bener ada ya, maksudnya nggak cuma di sinetron. Yakin kamu mau tanya? Ada ini. Nggak, soalnya kan aku tuh tipikal cuek banget sama yang cewek, gitu-gitu. Bukan. Sih. Maksudnya sama hal-hal yang seperti itu ya, kayak ya menurutku kalau kayak pacaran atau berhubungan ya udah, maksudnya udah pernah berkomitmen, ya udah itu aja yang dijaga gitu. Mau pas lagi punya aktivitas sendiri-sendiri gitu,
ya sudah seharusnya kan menjaga komitmen itu. Menurut aku juga, maksudnya aku juga baru tahu tentang, maksudnya aku nggak tahu sih, itu kayak terlalu, dulu tuh aku terlalu bergantung banget sama orang, bergantung tentang kebahagiaan dan apapun itu ke pasangan atau ke orang lain lah, terutama pasangan. Dan itu menurutku cukup merugikan aku, jadi aku tidak mengenal diriku lebih jauh kayak gitu-gitu. Dan itu kayak ya berkata kamu, ketika kita punya waktu sendiri-sendiri, ya udah kita mencoba buat ngelepasin aja gitu. Maksudnya bukan ngelepasin yang gimana ya, cuman ngelepasin, udah kamu punya waktu sendiri dan aku menghargai lah, saling menghargai tentang itu. Waktu sendiri ya, waktu sendiri. Tapi emang apa ya, menurutku emang semua orang tuh butuh nggak sih? Jadi kayak aku sering banget ya, misalnya kayak kita tuh setiap hari di rumah gitu. Aku harus ada ruang aku sendiri gitu, yang dimana di situ aku urusan sama kerjaanku, sama apa yang hanya aku sendiri yang melakukan. Itu tuh menurutku penting saat waktu kita belum punya ruang sendiri tuh, buat aku ya itu salting banget. Maksudnya bukan salting gimana, kayak aku harus, aduh gimana, kayak ada sesuatu yang pengen kamu kerjakan, cuman itu kayak nggak bisa, kayak terkungkung gitu nggak sih? Iya. Iya. Jadi kayak ketahan, jadi kayak nggak bisa lepas gitu. Apalagi kayak misalkan ngerjain, dulu kan pernah tuh kita ngerjain skripsi bareng tuh. Kita belum punya tempat tuh. Jadi kita kayak harus keluar nggak sih? Iya, kita harus boros banget, kayak kita harus ngopi di mana kalau sampai yang malam kita harus ke kafe yang indie banget itu. Yang tempat yang nyaman kan, jadi kayak harus mencari tempat di luar. Tapi tadi ada satu yang menarik tuh, yang kayak kamu menempatkan kebahagiaanmu di orang lain. Itu maksudnya apa tuh? Menempatkan kebahagiaanku ke orang lain, misalkan kayak ya aku tuh kayak nggak bisa lepas dari kamu gitu loh. Maksudnya tuh kayak harus kemana-mana berdua, harus, itu yang sampai sekarang juga aku masih pelajarin tentang itu gitu. Mungkin ada latar belakang yang cukup berpengaruh yang membuat aku jadi seperti itu gitu. Aku mungkin akan cerita itu lain waktu, cuman yang sekarang aku alamin adalah maksudnya dulu terutama dulu lebih parah banget, kayak aku meletakkan kebahagiaan ke orang lain, kayak aku tuh nggak bisa yang namanya sendiri atau jomblo itu dalam waktu yang sebentar. Oke, maksudnya berarti kamu tidak bisa memproduksi kebahagiaan itu dari dalam diri kamu. Kamu bergantung sama faktor eksternal kamu untuk menghadirkan kebahagiaan itu. Iya. Ya, misalnya. Dan itu juga kesedihan juga. Maksudnya sedih, aku harus cari orang gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh aku tuh punya waktu sendiri, cuman aku tuh nggak bisa. Aku harus butuh orang gitu loh. Oke, berarti misalnya gini, kayak kamu lagi bingung atau lagi punya masalah apa atau pikiran apa, itu kamu pasti harus cari solusi dari luar dong berarti. Ya benar. Jadi kayak sebenarnya tuh aku udah mikir kayak, oh ini nggak bagus nih kalau diterusin, kalau aku terus-terusan kayak gini gitu. Tapi aku kayak nggak bisa nih, aku harus mencari ya kebahagiaan itu, maksudnya dari orang lain gitu. Aku juga nggak tahu sih itu kenapa. Jadi kalau kayak aku seringnya kan ini, seringnya tuh justru malah cenderung berusaha untuk menutupi Kesedihan gitu. Iya, bahkan kebahagiaan pun aku biasanya nggak mau yang terlalu diperlihatkan ke banyak orang. Memperlihatkan kebahagiaanku meluap-luap, atau bahkan lagi sedih atau lagi susah gitu tuh jarang bisa aku untuk ungkapin. Ya kan, justru malah misalkan kalau ada masalah nih atau aku butuh kebahagiaan, sering kali justru malah kayak aku tuh pergi aku ada punya satu tempat di Jogja itu, di Gunung Langgeran itu, aku selalu pergi ke sana untuk mencari kebahagiaan. Maksudnya di situ aku sendiri daki, ya
setelah ndaki aku di sana merenung dan habis itu bahagia gitu. Hmm. Terus Lega tuh. nah itu yang aku salut banget sama orang-orang yang bisa menikmati kebahagiaan dengan dirinya sendiri, kayak dia sudah berdamai dengan itu. Nah aku tuh dulu tuh sampai sekarang, kayak aku punya sahabat, kamu tahu Intan kan. Aku suka salut banget sama dia, kayak dia tuh pergi kayak ke Malioboro atau ke mall atau kemana sendiri. Terus aku sampai bilang, deh kamu nggak salting apa pergi sendiri? Aku temenin nggak apa-apa? Enggak lah, ngapain kayak gitu. Soalnya aku kalau pergi sendiri tuh kayak salting, kayak gitu. Bener-bener aku nggak tahu itu sih, itu sebuah keanehan atau penyakit atau apa, aku nggak tahu. Cuman itu yang aku alamin. Maksudnya kayak aku tuh nggak bisa kalau kayak sendiri tuh kayak salting banget. Tapi kan kita pernah ngobrol tuh masalah ekstrovert dan introvert. Yes. Kita kan pernah coba ngukur tuh. Seberapa? Karena kan dulu ke posisi kamu belum tahu tuh. Iya, aku nggak tahu extrovert dan introvert tuh apa. Iya, terus waktu kita mulai deket gitu, kita belum pacaran tuh waktu itu. Mulai deket, terus aku bilang kamu kayaknya ekstrovert ya gitu. Soalnya emang dari pertama aku tahu kamu, itu kamu selalu menggantungkan segala hal ke orang lain. Maksudnya menggantungkan segala hal tuh bukan berarti ini ya, bukan berarti minta traktir gitu, bukan. Tapi lebih ke ini, lebih ke kamu punya masalah, kamu punya sesuatu yang ingin kamu ceritakan, itu pasti harus ada orang lain. Maksudnya harus cerita lah gitu. Itu kan. Tapi nggak ke banyak orang ya. Maksudnya itu tuh kayak benar-benar aku harus kayak percaya banget aku baru bisa untuk cerita. Dan itu kayak lebih aku bisa untuk memilah-milah itu. Apa yang harus aku ceritakan dan apa yang enggak gitu loh. Enggak kayak gimana, karena mungkin dari kecil juga aku tuh sukanya mendem, tapi sebenarnya aku tuh nggak mampu untuk memendam. Tapi sebenarnya itu loh yang justru malah aku kadang suka salut sama yang kadar ekstrovertnya cukup tinggi kayak kamu ya, karena kan sering tuh kayak aku punya sesuatu yang justru malah aku pendem, ujung-ujungnya malah jadi kayak itu nggak bisa hilang tuh. Misalnya kayak dendam nih, misalnya contohnya dendam tuh jadi kayak nggak gampang tuh hilangnya gitu untuk berdamai dengan itu, bahkan sampai butuh waktu agak lama sampai aku bisa bukan sembuh tapi ya udah deh, ya wis deh gitu. Itu kadang aku salutnya sama orang ekstrovert tuh bisa cerita terus sembuh tuh loh. Tapi emang kadang-kadang kayak cuman butuh didengar gitu sih. Ya, kalau dari aku didengar. Sebenarnya introvert tuh juga butuh ya yang gitu ya. Tapi setauku kalau kadar introvertnya cukup tinggi, agak serem ya. Bukan agak serem sih ya, serem aku itu mungkin kasus. Tapi kalau menurutku justru kayak ya itu susah untuk self healing yang, jadi untuk bisa mengatasi masalahnya, pikirannya itu butuh waktu lebih lama daripada extrovert. Wow, tapi aku salut banget malah justru sama introvert. Jadi karena dia tuh benar-benar bisa memanage itu semua dengan baik. Aku nggak tahu sih tentang emosinya, tentang amarahnya, tentang kekecewaannya, tentang kebahagiaannya. Itu mereka bisa kayak menyembunyikannya itu gitu. Kayak maksudnya lebih tenang aja aku ngelihatnya. Karena kalau aku lihat yang mungkin seperti aku tuh kayak lebih bergairah dan menggebu-gebu gitu loh. Dan itu menurut aku nggak asik. Ya Wang Sinawang ya. Iya. Wang Sinawang adalah kadang kita melihat orang lain itu kayaknya enak, lebih dari kita, padahal orang lain itu melihat kita lebih dari dia gitu ya. Ya rumput tetangga terlihat lebih hijau kali ya. Ya istilahnya seperti itulah. Cuman kayak ketika itu sudah bisa berdamai dengan ternyata aku menerima kok dengan aku extrovert atau kamu introvert, dengan perbedaan hubungan yang maksudnya aku kira wah gimana nih gitu kan. Masalahnya kenapa dulu kita sempat bahas itu, karena
eh, Sempat bingung aku. iya betul. Jadi kayak Dara itu sempat ini orang gimana sih? Terutama dia ngelihat aku gitu ya. Karena kebetulan aku udah tahu tuh konsep extrovert dan introvert gitu. Aku enggak lagi. Iya, jadi kayak kamu ini orang kenapa sih? Diem. Aku harus gimana? Tiba-tiba diem, tiba-tiba Ketika ketika melakukan sesuatu tuh bisa kayak in tune ya. Maksudnya bisa konsentrasi banget, bisa kayak nggak ngelihat itu kanan kiri, kayak aku yang nemenin jadi kayak salting gitu kan. Nah cuman aku tuh bingung, ini orang kenapa sih tiba-tiba ini, terus tiba-tiba cuek, maksudnya tiba-tiba ini, aku harus gimana gitu. Dan hal yang aku lakukan adalah searching. Tahu apa yang aku search? apa? Bagaimana cara menghadapi pacar yang pendiam. Akhirnya pokoknya aku dapat beberapa artikel yang itu ini tuh introvert, oh ini tuh extrovert, terus kayak menggali itu, oh oke. Terus aku kayak tanya sama kamu tentang itu, habis itu terus oke, aku lebih mengenal itu kan. Terus aku search lagi gimana cara menanggapi orang yang introvert gitu. Terus kalau di itu bacanya apa? Lucu, tanggapannya ya didengarkan, maksudnya ya udah menikmati waktu Kesimpulannya aja. dari sekian yang kamu baca, kesimpulannya apa? Saling ngerti sih, Ya pastinya. Enggak saling maksudnya. ngerti, memahami. Enggak maksudnya hal apa yang spesifik dari introvert harus dipahami. Beri waktu sendiri. Itu yang aku maksudnya, ketika dia butuh waktu sendiri, hargai itu. Jangan kadang kita memaksakan ego kita untuk, maksudnya kita lagi pengen bareng-bareng nih, aduh aku tuh lagi bucin banget parah gitu, tapi aku memaksa ketika kamu lagi bener-bener pengen sendiri tapi aku deketin kamu gitu, itu akan buat kamu kayak gimana, jadi kayak Ngerasa annoying banget sih. annoying gitu. banget. Jadi kayak ketika kamu butuh waktu sendiri, ya aku mencoba buat kasih ruang itu dan aku menikmati waktuku juga gitu. Serius. Iya, Enggak malah salting. dulu salting untuk mendapatkan kesimpulan dan mendapatkan jawaban itu semua kan butuh proses ya. Oh, saya salting ini. Ya udah kan aku bisa melakukan hal lain. Melakukan hal lain. Maksudnya dengan aku ngapain, bisa searching HP atau maksudnya ya melakukan hal lain, maksudnya lebih ke kasih ruang sih. Itu yang aku simpulkan dan sepertinya aku sudah mulai berhasil. Kalau Kalau menurut kamu, dari kamu yang sang introvert, apa nih? yang Tentang sudut pandang apa nih? sudut pandang Melihat orang ekstrovert. iya, Melihat orang ekstrovert, kalau aku sih sebenarnya ini ya. Dulu, annoying. enggak. Dulu tuh iri. Iri. Jadi aku tuh sempat butuh waktu panjang untuk berdamai sampai akhirnya aku tahu kalau aku tuh mempunyai kadar introvert yang sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Waktu itu memang aku nggak ke psikiater sih, cuma baca-baca. Waktu itu aku zaman SMP. Dulu itu aku sempat lama untuk berdamai dengan diriku. Sempat iri juga. Sempat iri sama orang-orang ekstrovert tuh. Yang paling kelihatan adalah cara mereka berbicara. Itu bisa lost. Gak usah mikir ya. Bisa. Jadi kalau informasi yang aku dapat ya, itu orang ekstrovert sama introvert kalau diibaratkan tuh jalur berpikirnya itu lebih panjangan introvert. Makanya ekstrovert tuh bisa lebih sakdek saknyet ya istilahnya. Itu jadi
dari ngomong pun kalau kamu perhatiin aku pasti banyak mikir gitu. Nah itu jadi kendala banget dulu, terutama waktu aku ikut organisasi dan suruh ngomong. Langsung pusing dulu. Jadi sempet nggak pede, terus nggak berani banyak ngobrol. Nah sampai aku terpilih jadi ketua OSIS waktu zaman SMP. Hampir setiap Senin itu atau hampir setiap seminggu sekali itu harus memimpin rapat EPK namanya, Majelis Perwakilan Kelas. Wah itu rasanya kayak neraka. Rasanya tuh kalau mau rapat tuh udah mau ngapain, mau ngomong apa gitu. Nah tapi dari situ justru malah aku akhirnya ini ya, menggali lagi bagaimana sih caranya bisa seperti orang-orang yang ternyata ekstrovert ya, yang ternyata itu namanya ekstrovert. Jadi berbicara lebih lancar, terus berani berbaur, mudah berbaur maksudnya. Ya aku jadinya berlatih untuk melawan itu. Nah, kalau balik ke pertanyaan apa tanggapanku sama orang ekstrovert, mereka punya kelebihan banyak, yaitu mudah untuk mengekspresikan. Nah, aku merasa aku sangat bisa mengekspresikan sesuatu tuh di musik. Justru malah di hal yang tidak perlu tidak secara langsung itu harus aku sampaikan. Tapi aku bisa menyampaikan itu tanpa harus gamblang dan lain-lain. Jadi sebenarnya kayak aku untuk belajar bikin lirik yang gamblang itu tuh juga PR banget. Karena awal-awal aku coba bikin lagu tuh mesti kayak orang baca atau denger tuh nggak mudeng, apa sih maksudnya. Harus benar-benar dicerna dengan baik gitu ya. Iya, jadi untuk bikin lagu yang kayak aku mencintaimu segamblang itu nggak bisa. Jadi itu kelemahanku. Nah makanya aku ngeliat orang extrovert kok bisa ngomong lancar di depan umum, cus tanpa beban. Itu sih yang paling aku salutin. Ya cuma memang sering kali ada sisi annoyingnya yang biasanya suka heboh sendiri atau suka ngeribetin sendiri apa yang dia rasa saat itu langsung ingin diomongin. Maksudnya kadang aku suka kayak aku ke kamu lah awal-awal dulu, nggak dicerna dikit dong kan, aku sempat begitu kan. Ntar jangan langsung diomongin, dicerna dulu dong. Maksudnya tiba-tiba tahu-tahu tanya padahal kamu tuh sebenarnya bisa sedikit berpikir lebih panjang sedikit, kamu tuh udah tahu itu maksudnya apa, cuma nggak perlu langsung kamu tanyain gitu. Nah itu yang butuh penyesuaian aku waktu dulu sama kamu. Oke. Sebenarnya kayak tapi aku suka salut loh sama kayak teman-teman yang introvert gitu, karena mereka ya itu tadi, mereka tuh pintar untuk memanage itu semua, kayak tentang memanage kapan mereka harus marah, kapan mereka harus berbicara, karena mereka berpikir lebih panjang daripada si teman-teman yang ekstrovert seperti aku gitu. Iya, tapi kadang kebanyakan mikir, ya enggak? Oh iya itu ya kan? Iya sih. Kurang keberanian untuk udah langsung aja sih gitu ya. Iya itu kan jadi sering jadi jebakan buat aku. Jadi aku sering banget ketinggalan momen atau kehilangan momen atau mungkin kasarnya tuh keserobot orang lah, karena aku terlalu banyak memikir. Wah nanti kalau aku ambil itu akan seperti ini, panjang. Dan aku harus menemukan solusinya dulu sebelum aku memutuskan. Oke. Nah, itu kan kadang suka kayak udah keduluan sama orang. Oke. Tapi ini yang menarik banget. Kenapa aku bilang menarik?
sekarang tuh justru orang-orang malu untuk mengakui tentang ekstrovert. Mereka lebih bangga menjadi orang yang enggak, aku tuh introvert, enggak, oh aku tuh introvert itu. Oh iya iya iya, banyak kan yang apa namanya orang yang kayaknya itu ekstrovert kayak di YouTube atau di sosial media yang lain gitu ya. Itu sering ini kayak ya. malu untuk Enggak kok, aku enggak ekstrovert, aku tuh introvert. Nih iya. kenapa ya? Iya, aku juga masih bertanya-tanya tentang itu. Dan aku kan makanya aku dulu juga sempat kayak nggak mau dibilang extrovert kayak tuh terlalu barbar gitu kan. Tapi itu nggak aku pungkiri. Cuman ketika aku sudah berdamai dengan itu semuanya, maksudnya kayak iya, aku tuh orangnya memang extrovert dan aku memang sangat sangat ketergantungan dengan orang lain. Nah, itu memang aku akuin. Jadi memang aku membutuhkan energi dari sekelilingku, makanya aku ekstrovert gitu. Aku nggak bisa yang, tapi aku ada juga sisi introvertku gitu. Maksudnya kayak sisi introvertku dimana aku juga butuh waktu sendiri kayak Tapi gitu. kalau menurutku sih semua orang itu tuh punya sisi ekstrovert dan sisi introvert. Ya maksudnya dia punya kedua sisi itu, bahkan kalau yang sama-sama besar itu ada istilahnya namanya ambivert. Yes. Ya jadi dia kedua-duanya tuh besar. Mungkin ya ini yang sering kali terus kemudian ada bipolar dan lain-lain gitu. Oh itu ya. Mungkin ya. Kita saya perlu dikaji lebih dalam lagi. Kayaknya sih. seru ya kalau misalnya kita punya teman yang dia memang psikolog atau psikiater gitu, kayak untuk diajak ngobrol-ngobrol gitu kayak asik ya. Seru untuk topik ini kayaknya seru. Oke. Ya kurang lebih kita ngobrolin tentang ekstrovert dan kayaknya introvert. Judul podcast hari ini tentang ekstrovert introvert menarik ya. Ya sebenarnya sih intinya adalah jadilah dirimu sendiri dan banggalah dengan apa yang kamu punya. Yes, betul. Menjadi introvert itu nggak salah. Menjadi ekstrovert itu juga tidak salah. Iya, tapi bagaimana kita bisa berdamai? Yes. Ya, contohnya Kami. Dara. Kita. Ya, contohnya Dara. Ya, sangat ekstrovert tapi dapat orang yang sangat introvert. Iya. Jadi banyak belajar kita ya. Sangat menurut aku kehidupan itu memang harus belajar sih. Yes. Tidak malu untuk introspeksi diri gitu. Semakin banyak masalah itu semakin kayak kita berkaca, kita harus mengolah diri sendiri. Kita harus kayak oke, apa yang harus dibenahi dari itu semuanya gitu. Menurut aku dalam kehidupan itu memang butuh banget sih yang namanya tentang belajar. Kayak belajar bener, kalau belajar itu seumur hidup gitu. Kenapa Pak? Mikir apa Pak? Enggak, aku tertarik sama. Ya kita gini. Ngobrol lagi. Iya, malah ngobrol. Ya gini ya. Aku sering refleksi ya, sering nanyain. Aku tuh sering banget ngobrol sama orang. Iya. Itu aku nge-freeze. Nge-freeze? Iya, nge-freeze. Nge-freeze tuh gimana sih? Aku jujurnya nggak tahu nih. Membeku. Jadi kayak. Oke. Iya, sering nggak? Iya kan? Iya sih. Kayak kamu udah selesai ngomong, terus aku tetap ngeliatin kamu diem gitu. Kirain kamu itu. Wah ya ampun, keren banget nih orang. Enggak ya? Sebenarnya, nah ini jadi kayak nggak tahu semua introvert tuh gini apa enggak. Cuma aku lebih sering saat kita sedang berdiskusi, aku justru malah terlalu sibuk memikirkan hal yang mengcounter dari topik diskusi itu. Misalnya kita tadi kamu lagi ngomongin tentang belajar itu seumur hidup gitu ya. Iya. Nah di situ aku di sini tuh mikir ada nggak sih statement yang bisa membantah itu gitu. Maksudnya
enggak kok, belajar tuh enggak harus seumur hidup kok. Gitu. Tapi ngomong belajar tuh, ini jadinya topik baru lagi nanti. Jadi ini adalah gimana ya? Kenapa aku bilang belajar itu seumur hidup? Itu karena kalau misalkan kita misalnya kayak berumah tangga, terus aku stuck di satu hal yang aku suka itu aja gitu, nggak pengen mencoba ini, nggak pengen mencoba itu, nggak pengen mencoba ini, jadinya tuh stres. Iya, aku setuju. Jadinya masa kita tetap belajar, selain maksudnya ini belajar konteksnya belajar untuk mungkin menambah skill atau menambah ilmu atau menambah wawasan lain gitu ya. Tapi belajar juga tentang memahami pasangan, memahami mungkin anak atau kayak gitu kan juga belajar kan? Iya, setuju. Cuma kan kenapa aku terus berusaha untuk mencari opsinya? Karena kan itu tuh udah diamini sama semua orang gitu loh. Bahwa belajar itu seumur hidup. Enggak juga loh, serius. Ada yang enggak lah, aku gini aja lah. Misalnya kayak aku udah ini kok udah udah nyaman dengan aku yang sekarang, jadi dia stuck di situ aja udah. Terus ada juga mungkin orang yang, tapi aku nggak menyalahkan itu ya, maksudnya kan itu ada pilihan gitu. Nggak, ada juga orang yang maksudnya itu dia tuh kayak aku jalanin aja, ini kan sudah ada garisan Tuhan atau apa gitu. Aku suka banget ngamatin beberapa karakter orang yang berbeda-beda, dan itu tuh ada gitu. Ini topik sendiri nih kayaknya. Oke. Pokoknya intinya dari obrolan malam hari ini adalah pokoknya banggalah dengan diri kita sendiri. Maksudnya jangan pernah malu dengan apa yang kita punya. Tapi juga maksudnya misalkan aku tuh pengen jadi seperti dia, itu sangat wajar. Tapi bagaimana kita berdamai dengan itu semuanya? Ya. Kalau dari kamu mungkin mau menambahkan? Enggak, dah. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Yes, di kita tadi namanya apa ya? Nobar? Kok nobar? Bincang Biber. Oh, Biber. Iya kan? Biber berikut ya. Dadah. 3, 2, 1. Terima kasih.